Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillah, pujian tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya kita pada hari ini telah terselamati semuanya. Mudah-mudahan kita selalu di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberi beberapa nasihat-nasihat kepada keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, agar senantiasa di dalam keluarga itu membina hubungan antara suami istri dan anak-anak. Suatu hubungan yang mawaddah, yang penuh dengan cinta kasih. Suatu hubungan yang bukan karena keterpaksaan, tapi hubungan yang selalu dilandasi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bicara masalah keluarga yang sakinah, yaitu diawali dengan hubungan suami istri yang baik. Hubungan suami istri yang baik itu harus dibangun dengan pemahaman-pemahaman awal dari sebuah perkawinan, tujuan perkawinan, dan sesungguhnya cara membangun pemahaman tersebut adalah berdasarkan nilai-nilai yang Islam dan Islami. Karena jika hanya membangun dasar-dasar yang Islam tapi tidak Islami, maka kita tidak akan menemukan suatu perasaan yang sensitif terhadap apa yang terjadi dalam keluarga kita antara suami dan istri maupun terhadap anak-anak. Apalagi bahkan sampai kita merasakan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Nah, diharapkan bahwa kita adalah suatu keluarga yang menjadi contoh tauladan kepada lingkungan kita. Kita bangun suatu nilai yang sangat maslahat, yang dengan kemaslahatan itu dapat dicontohi oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan insya Allah itu menjadi modal atau menjadi dasar untuk keluarga itu menjadi yang Islami. Sesungguhnya sakinah dan mawadah maupun warahmah itu dicapainya sangat sulit. Untuk mencapai sakinah setelah perkawinan saja, yaitu sebuah ketenangan dalam rumah tangga, itu tidak sederhana. Karena seorang istri bisa tenang menghadapi suaminya, atau sebaliknya suami menghadapi istrinya, atau kemudian bahkan anak-anak menghadapi bapak dan ibunya, atau sebaliknya bapak dan ibunya menghadapi anak-anak. Untuk mencapai sebuah ketenangan dalam rumah tangga itu suatu perjalanan yang sulit. Bahkan ada orang sampai wafat pun, sampai 50 tahun pun tidak mencapai sakinah dalam perkawinan mereka. Nauzubillah. Banyak kita menemukan keluarga Islam tapi tidak Islami. Kenapa tidak Islami? Ada banyak faktor yang menunjang dia, atau yang menyebabkan dia tidak Islami. Faktor-faktor tersebut kita dapatkan di luaran sana. Mungkin dengan sebuah usaha yang mengejar keuntungan tanpa memikirkan halal dan haramnya, itu akan mencapai sesuatu yang tidak Islami. Tapi jika kita melihat kepada suatu langkah untuk turut menghargai orang lain, walaupun kita sudah Islam, kita sudah dijamin selamat, kita harus merasa orang lain juga harus kita selamati. Dengan perasaan kita menyelamati orang lain, itu perasaan rendah hati namanya. Perasaan rendah hati itu kata lain disebut empati. Empati itu akan menyebabkan kita menjadi seseorang yang Islam tapi Islami. Insya Allah Islam yang Islami ini yang diharapkan yang akan menjadi contoh tauladan bagi orang-orang yang di luar agama Islam. Karena bagaimana orang-orang di luar agama Islam bisa simpatik kepada orang Islam, sementara orang Islam sendiri tidak Islami. Bagaimana mencapai keislaman yang Islami itu? Yaitu harus membina sebuah rumah tangga di mana suami membina istrinya dan suami istri membina anak-anaknya. Maka dengan pencapaian nilai-nilai yang Islami dalam rumah tangga, insya Allah itu menjadi suatu pokok dasar keimanan yang nyata di dalam beragama. Karena kita melihat banyak keluarga muda atau keluarga yang baru berkeluarga, ini cenderung lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan dengan mengedepankan nilai-nilai yang Islami. Kecenderungan mereka adalah bagaimana membela diri sendiri
kecenderungan mereka bagaimana tidak mementingkan pihak lain. Nah, semoga para pemirsa yang mendengar nasihat ini adalah orang-orang yang senantiasa turut mementingkan pihak lain daripada pihak keluarganya juga. Insya Allah dengan hal-hal atau tindakan-tindakan yang islami tersebut, kita pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan di ujungnya kita akan mendapat syafaat daripada Sayyidina Muhammad SAW. Insya Allah kita akan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Kita harus menghormati suami, suami menghormati istri, anak menghormati kedua orang tua. Ini merupakan tuntunan yang jelas daripada akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Di dalam semua kedatangan Sayyidina Muhammad hampir ditekankan adalah akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Sayyidina Muhammad, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya saja orang-orang belum bertanya sejauh mana yang disebut akhlak yang mulia itu. Akhlak yang mulia adalah penerapan suatu disiplin dasar di dalam rumah tangga. Dari suami kepada istri, dari istri kepada suami, dan juga kepada anak-anak. Bahkan Sayyidina Muhammad telah mengatur sedemikian rupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika anak yang sudah berumur balik, dia tidak boleh memasuki kamar kedua orang tuanya kecuali mendapat izin daripada kedua orang tuanya, sebagaimana izin yang bila diberikan kepada juga orang lain. Jadi bukan izin spesial kepada anak, tapi izin anak memasuki kamar orang tua itu seperti jika orang tua itu mengizinkan orang lain memasuki kamarnya. Nah, ini hal yang tegas memberi gambaran bahwa ada sebuah akhlak yang mulia yang harus diterapkan dalam keluarga itu. Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang dibangun dalam rumah tangga untuk mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lebih dahulu mencapai sakinah, mawadah, warahmah. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah rumah tangga harus sakinah. Rumah tangga harus mencapai keimanan, di mana istri harus mengikuti apa kata suaminya di dalam hal-hal yang Islam dan Islami, dan suami memberi selalu nasihat kepada istri dan anak-anaknya. Insya Allah itu merupakan modal dasar rumah tangga yang akan mencapai mardatillah, yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan ridho kepada keluarga itu jika istri menantang suami maupun sebaliknya, ataupun anak-anak menentang kedua orang tuanya. Jadi tiga komponen ini penting dalam rumah tangga. Jadi ada istri, ada suami, ada anak-anak. Jika tiga ini telah bersatu dalam nilai-nilai Islam yang Islami, insya Allah itulah yang disebut dengan keluarga yang beriman, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disyafaati oleh Sayyidina Muhammad SAW, dan bakal disayang oleh lingkungannya semua. Insya Allah demikian penyampaian nasihat pada hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.